Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja. Namun kita percaya bahwa kita tetap dipersatukan dalam persekutuan kasih yang akrab, yaitu persekutuan Allah Tritunggal. Dia yang mencipta, memelihara dan menyelamatkan kita pun diundangnya masuk ke dalam persekutuannya. Marilah kita bangkit berdiri, kita pujikan PKJ 2, Mulia, mulia namanya. Marilah bersama-sama kita mengaku bahwa kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Roma 1 ayat 2-4 adalah ayat untuk membuka ibadah kita yang demikian bunyinya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
pada pengakuan dosa ini kita diberi kesempatan secara personal untuk menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah itu saya akan memimpin dalam doa pengakuan dosa secara komunal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk lebih mengandalkan Engkau di dalam situasi rentan ini. Tilik hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk mengenal damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memperoleh ketenangan dalam menghadapi situasi saat ini. Kuatkanlah kami, sehingga mampu menjadi pembawa berita damai kepada sesama kami. Di dalam Kristus Tuhan yang telah menang dalam hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Engkau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam Roma 5 ayat yang 9 sampai yang 10, yang demikian bunyinya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
diriku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tiba saatnya bagi kita memasuki liturgi pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Guru kami yang sejati, Guru kami yang tunggal, Guru kami yang senantiasa setia mengajar dan mendidik kami dalam setiap kehidupan. Pada saat ini izinkan kami murid-murid-Mu ya Tuhan, boleh mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menguasai kami. Dan biarkanlah ya Roh Kudus kami menyerahkan proses pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam Engkau saja. Dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami teguhkan, apa yang harus kami semakin percayai dan kuatkan dalam kepercayaan kami, dalam iman kami. Karena kami percaya ini semua datang hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di ibadah ini diambil dari perikop terakhir di Injil Matius, yakni Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun dan setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali dalam peribadahan kita di rumah
entah sendirian atau bersama-sama dengan keluarga. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Allah yang hendak berfirman kepada kita, dan biarkanlah kita berfokus, kita boleh mengarahkan hati kita kepada Allah. Kita akan merenungkan sebuah tema, yakni hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada saat ini warna liturginya itu masih putih, karena pada saat ini kita memasuki Minggu Trinitas, di mana kita diajak menghayati Allah Tritunggal yang terus senantiasa menyertai kita. Allah Tritunggal atau Trinitas adalah sebenarnya, kalau boleh saya bilang, itu soko guru, apa istilahnya? Pondasi paling pentingnya, pondasi utamanya dalam kekristenan itu Allah Tritunggal, Trinitas itu sendiri. Tetapi meskipun demikian, tak banyak atau tidak sedikit di antara kita yang mengaku bahwa itu adalah sebuah ajaran atau konsep yang rumit, bulat, terlalu filsafat, marai mumet gitu. Padahal sebenarnya tidak, sederhana sekali. Nah, bagaimana kita akan mencoba merenungkannya bersama-sama. Dalam Injil kita, dalam bacaan ini, diceritakan murid-murid bersama dengan Yesus pergi ke Galilea pada sebuah bukit, dan mereka mulai mendengarkan bagaimana Yesus bersabda kepada mereka. Matius 28 ayat 16 sampai 20, terkhusus di ayatnya yang ke-18b sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Bagian akhir dari Injil Matius ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dianggap atau diberi label sebagai apa yo? Bagian akhir Matius ini apa? Ya, mungkin di antara kita juga memahaminya betul, hafal amanat agung. Wah, itu saya juga dapat ilmu katekisasi itu kira-kira ya 13 tahun yang lalu mungkin. Saya masih ingat. Padahal sebenarnya kalau kita boleh bertanya, di Alkitab pun tidak pernah dituliskan amanat agung itu bagian ini. Seakan-akan amanat Allah atau amanat Yesus yang lain itu tidak agung atau tidak seagung ini ya. Semua amanat Allah adalah agung. Akan tetapi ini menjadi menarik, kenapa? Karena diceritakan ini adalah saat-saat Yesus yang terakhir bersama dengan para murid. Seakan-akan pesan terakhir itu punya nilai yang lebih, punya nilai yang penting sekali. Seperti kalau kita nonton film, ada orang yang mau dihukum mati, ditanya apa pesan-pesan terakhirmu? Wah, pesan terakhirnya apa? Nah, itu seakan menjadi penting sekali. Dan di sini Yesus mengatakan, karena itu pergilah. Di ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagian ini kita harus membacanya dengan hati-hati benar. Kenapa demikian? Karena seringkali ayat ini, bagian ini atau sesuatu yang kerap kali disebut amanat agung ini menjadi sebuah keharusan untuk orang-orang Kristen melakukan semacam penginjilan, pemuritan, atau bisa dibilang mencari jiwa baru, gampangane kristenisasi. Kalau kita terburu-buru membacanya, kita bisa terjatuh di dalamnya. Tujuannya wong Kristen itu kan seperti amanat agung, yakni memuridkan orang, membaptis orang. Tunggu dulu. Agak riskan kalau kita membacanya terlalu harafiah demikian. Kalau kita coba preteli, kita coba ulik sedikit demi sedikit di ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku, ya. Murid Tuhan Yesus. Tujuannya adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Menjadi murid loh ya, bukan menjadi orang Kristen loh ya. Nah, kita tahu menjadi murid Tuhan itu tidak selamanya berbicara tentang orang Kristen seperti apa. Toh nyatanya banyak orang Kristen yang bukan murid Yesus. Tuh tandanya apa? Ya dalam kehidupan sehari-harinya tidak seperti murid Kristus, kan begitu. Nah, kalau tujuannya adalah murid Kristus, saya ingin mencoba melihat
perkataan Yesus ataupun perintah Yesus kepada para murid dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Yesus mengatakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berarti tanda seorang murid Kristus, murid Yesus, itu bukan identitasnya apa, tetapi apakah dia mengasihi orang lain atau tidak. Apakah dalam kehidupannya mencerminkan kasih atau tidak. Berarti tujuan Yesus kalau kita coba perhatikan, jadikanlah semua bangsa muridku itu adalah supaya setiap orang itu saling mengasihi. Sederhana kan? Tetapi kalau saya ngomong sederhana ya sebenarnya enggak sederhana banget sih Bapak Ibu Saudara. Toh nyatanya sampai sekarang juga masih banyak orang yang tidak mengasihi kok. Kita akan melihat sebuah gambar gitu ya. Gambar yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian dan jujur saja saya pun juga merasa entah apa ya, saya ya jengkel sih, ikut jengkel mungkin ya. Kenapa kok demikian? Karena Bapak Ibu ingat ada tokoh yang bernama Martin Luther King yang pernah berpidato dengan sebuah puisi dengan judul I Have a Dream. Dia adalah tokoh yang memperjuangkan, seorang pendeta yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan antara orang, entah itu kulit hitam, kulit putih, kulit merah, kulit apapun itu, kita semua setara. Tetapi ternyata orang yang bernama George Floyd ini, yang digambar ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yakni kasus rasisme di Amerika. Di sebuah negara yang katanya begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, human right katanya di sana benar-benar dijunjung tinggi. Tetapi dia diperlakukan semena-mena hingga akhirnya harus meregang nyawa. Kenapa? Karena ada sebuah kecurigaan. Kecurigaannya begini, orang kulit putih, orang Amerika, itu kalau melihat orang yang berkulit hitam, keturunan dari Afrika Amerika, itu mikirnya wah ini kriminal ini penjahat, ini harus dilakukan lebih keras dari yang lain. Itu tindakan rasisme. Dan tindakan rasisme itu jelas tindakan yang sangat-sangat jauh dari kata kasih. Ini jujur saja mengingatkan kasus-kasus ataupun kisah-kisah bagaimana misalkan saja saudara-saudara kita Papua mendapatkan perlakuan yang rasis juga oleh teman-teman sebangsa sendiri, senegara sendiri. Saya pun teringat ketika kuliah di Jogja ada teman yang memang mengaku bahwa kami ini seringkali didiskriminasi oleh karena kulit kami, karena mata kami, karena rambut kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tahun sudah masuki 2020 dan ternyata amanat Yesus untuk kita memuridkan orang termasuk mengingat bahwa kita adalah murid ini begitu penting. Karena apa? Karena kasih itu jangan-jangan sudah menjadi dingin dan tidak punya rasa lagi. Bagaimana kita diajak untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus itu bukan perkara okeh-okehan wong Kristen. Toh nyatanya saya membaca orang atau polisi yang menangani George Floyd itu juga adalah seorang Kristen. Bukan jaminan ya, oke-okean wong Kristen itu bukan jaminan. Tetapi seberapa tulus kita mengasihi orang, seberapa tulus kita pun mendapatkan kasih dari orang, itulah tujuan dari Yesus untuk mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Yesus juga, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini juga semakin menguatkan bahayanya kalau kita membaca ini harus menjadi orang Kristen. Bukan, ini adalah tanggung jawab gereja untuk melayani siapapun yang hendak mengaku percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Saya ingin mencoba sedikit mengulas. Apakah GKI itu anti terhadap penginjilan ataupun pekabaran Injil? Tidak, saya katakan enggak. GKI itu gereja yang sangat melakukan pekabaran Injil. Kenapa demikian? Karena tujuan GKI sebagai gereja itu bukan melakukan kristenisasi secara besar-besaran. Tetapi ketika GKI secara sadar melakukan segala pelayanan, kesaksian, dan persekutuannya itu untuk menebar cinta kepada siapapun. Jadi repotnya adalah gereja kita, kalau kita kehilangan rasa ataupun sebagai murid Yesus, kita sebagai gereja adalah murid Yesus ini lupa tugas kita untuk melakukan pelayanan juga terhadap dunia, kepada warga sekitar, kepada masyarakat. Kita berarti sudah berhenti untuk melakukan penginjilan, karena penginjilan yang dihidupi oleh GKI adalah ketika kita bersama-sama menebarkan cinta kepada siapapun. Itulah maksud menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sekali lagi dalam ulasan yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukanlah sekedar ajakan untuk kita itu melakukan kristenisasi, sekali lagi bukan. Tetapi ini adalah bagaimana cara Yesus itu mengingatkan kepada murid-muridnya bahwasannya apa? Bahwa yang sedang berkarya, yang sedang terus melakukan pemeliharaan dalam kehidupan adalah Allah Tritunggal itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini mulai ya, kita sudah siap-siap ya. Agak panas sedikit kan katanya kalau ngomong Tritunggal itu kan ajarannya ruwet, tidak. Coba kita bahas sebentar. Maksudnya begini, ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, kita sedang berbicara tentang kehidupan ini. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang terus mengalir dari dulu sampai sekarang, asalkan kita memahaminya dengan tepat. Contohnya bagaimana? Saya tidak menyalahkan, hanya saja pemahaman yang mungkin dulu diterima itu kurang pas. Contohnya bagaimana? Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita memahaminya, mengenalnya Bapa itu mencipta, Anak menyelamatkan, Roh Kudus memelihara. Begitu enggak? Ya saya enggak bisa mendengar sih Bapak Ibu ngomong apa. Tetapi saya kok menduga banyak yang memahaminya begitu. Jadi seakan-akan Bapa itu mengerjakan pekerjaannya sendiri, menciptakan, Sang Anak itu melakukan penyelamatan sendirian. Kemudian Roh Kudus turun untuk memelihara sendirian. Tidak. Dari awalnya Allah Tritunggal itu bekerja, melakukan penciptaan, melakukan semuanya bersama-sama. Kenapa demikian? Saya ingin mengajak kita membuka satu bagian Alkitab kita di bagian paling awal di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Maksudnya apa? Kita sudah menemukan bahwa Allah Tritunggal itu berkarya bersama dalam penciptaan itu bersama-sama, tidak sendirian. Bapa tok nyiptake lalu Anak sama Roh Kudus cangkruan, bukan begitu. Tetapi berkaryanya bersama-sama. Kita perhatikan di ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ kita menemukan Sang Bapa, itulah yang memulai segala karyanya. Lalu kemudian di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah layang-layang di atas permukaan air. Kita menemukan Sang Bapa dan Roh Kudus. Pertanyaannya, loh Mas Nada, lah anaknya di mana? Loh Sang Anak di mana? Coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayo, anaknya di mana? Terang jadilah atau jadi atau apa? Bukan. Berfirmanlah Allah. Kan kita tahu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat yang pertama. Firman itulah kita mengenal Yesus itu kan Sang Sabda, Sang Firman yang menjadi manusia.
Berarti dalam Kejadian 1 ayat yang pertama hingga yang ketiga ini kita menemukan bahwa Allah Tritunggal, Trinitas itu sudah ada sejak zaman penciptaan, mencipta bersama, menyelamatkan bersama, memelihara bersama sampai detik ini, hidup dalam kehidupan ini bersama-sama dengan kita semuanya. Jadi kita tidak boleh memahami secara terpisah-pisah. Lalu kemudian apa maksud Tuhan? Maksudnya adalah kita harus senantiasa menyadari dalam kehidupan kita ini, kita hidup itu dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa terpisah ketiganya, karena ketiganya pada hakikatnya adalah satu. Dan ketika kita diajak untuk mengingat kembali, bukankah ini sesuatu yang patut untuk kita syukuri bersama-sama? Karena apa? Karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tidak ada satupun kejadian di atas muka bumi ini mampu memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Tidak ada satupun kejadian ataupun kejatuhan, sakit, kebangkrutan atau apapun dalam kehidupan ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Tritunggal itu, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah mengapa Rasul Paulus dalam surat Roma di ayat yang ke-8, di surat Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah sebuah pengingatan kembali kepada setiap kita, terkhusus di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kita dalam kehidupan ini mulai merasa bahwa kita itu berjalan sendirian? Apa yang kita harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seakan-akan doa kita tidak terjawab. Seakan-akan apa yang kita inginkan, kita dambakan itu tak kunjung datang. Ataupun permasalahan itu tidak kunjung selesai sehingga akhirnya kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Tuhan, apakah Engkau memang besertaku atau tidak? Apakah secara ekstrim Tuhan, apakah Engkau ada atau tidak? Tetapi dalam khotbah minggu ini, dalam bagaimana kita merenungkan firman ini, Tuhan katakan kepada setiap kita bahwa kasih-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ini adalah sebuah penghayatan iman. Adalah sebuah cara untuk kita terus meyakini bahwa kita ini akan baik-baik saja. Segala sesuatunya akan menjadi baik. Karena Allah Tritunggal dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terus memelihara setiap kita. Lalu ketika kita kaitkan di awal tadi, bukankah Trinitas itu ilmu yang mumet Pak? Begini, saya mau katakan untuk setiap kita, ini pun menjadi modal saya untuk ketika berbicara ataupun merenungkan tentang Allah Tritunggal. Berbicara tentang Allah Tritunggal itu bukan sebagaimana kita mencoba memahaminya secara betul dan nalar dan logis, bukan. Sehingga nanti supaya kalau saya ditanya sama orang, Tuhanmu kok telui ya apa begitu. Saya bisa menjawab Pak. Kalau di debat orang itu saya bisa menjawab. Tapi Ibu Saudara sekalian, iman percaya itu bukan untuk modal debat ya. Memang ada pendeta-pendeta yang hobinya debat, maaf tapi itu bukan style dari saya. Jadi tidak bisa mengharapkan, Pak tolong saya diajari memahami Tritunggal supaya saya menang debat. Wah maaf, saya tidak akan pernah berbicara tentang itu. Kenapa? Karena memahami Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, itu bukan bagaimana kita melogika atau menalarnya dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak bisa kita formulasikan dalam kata-kata. Tuhan itu hanya bisa kita alami, kita percayai, kita hidupi, kita imani,
bahwa Dialah yang akan senantiasa menyertai setiap kita. Jadi bukan perkara seberapa hebat kita menjelaskan siapa Tuhan, tetapi seberapa hebat kita terus berjalan karena kita tahu di dalam hidup ini Tuhan senantiasa menyertai kita. Saya ingin menutup ini dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah kisah. Saya memberikan judul kisah ini, Bangku di Samping Tempat Tidur. Jadi ada tempat tidur ya, sesuai gambar yang bisa kita lihat ini. Ada tempat tidur, lalu sampingnya persis ada bangku. Nah, suatu ketika ada seorang anak perempuan datang kepada seorang pendeta, datang ke pastori, lalu kemudian ketok-ketok pintu, Pak Pendeta. Pendetanya keluar, oh ya ada apa? Gitu. Bapak saya sedang sakit, tolong doakan dong ke rumah. Oh Bapak sakit ah? Iya Bapak sedang sakit, tolong doakan ke rumah ya Pak Pendeta. Oh iya, saya siap-siap, sebentar lagi saya ke rumah. Kemudian pendeta itu segera bersiap-siap dan berangkat, lalu kemudian sampailah ke rumah si anak perempuan itu, dan benar ketika masuk ke dalam kamar dia menjumpai seorang lelaki yang sudah tua, terbaring lemah dalam sakitnya. Lalu kemudian pendeta itu datang, masuk dan berbahasa basi, Shalom Bapak, apakah saya boleh duduk di kursi ini, di kursi kosong ini? Oh mari Pak, silahkan. Kemudian mereka bercakap-cakap, lalu kemudian si yang sakit ini, bapak yang sakit ini ngomong, tolong pintunya ditutup Pak. Loh kenapa? Enggak Bapak, saya pengen ngobrol berdua. Wah, pendetanya berpikir, wah ini ada apa ini gitu kan. Benar, akhirnya pintunya ditutup, lalu kemudian bapak yang sedang sakit ini ngomong, saya itu malu Pak. Saya itu tidak bisa berdoa, saya malu sama anak perempuan saya. Oh, Bapak pengen belajar berdoa. Apakah selama ini enggak pernah berdoa? Pendeta itu tanya. Ya saya berdoa, saya pernah diajari teman saya. Kira-kira 3 tahun yang lalu saya mulai sakit, terus saya minta tolong sama teman untuk ngajari saya berdoa, belajari saya untuk berdoa. Terus teman saya tuh ngajari gini Pak, kalau kamu berdoa itu, kalau kamu di tempat tidur gak bisa bangun, kamu suruh nyediakan kursi di sampingmu. Terus kamu bayangkan ada sosok, nah sosok itu namanya Tuhan Yesus, orangnya baik. Itu lagi duduk di kursi itu, nah kamu ngobrol lah sama dia. Kamu minta tolong. Apapun itu ungkapkan sama dia, dia baik orangnya. Namanya Yesus. Nah saya diajari gitu Pak. Nah akhirnya saya berdoa terus, tapi akhirnya saya bisa berdoa tuh berjam-jam. Saya bisa mengunci diri di kamar dan saya ngobrol dengan orang itu. Saya memanggilnya Yesus seperti ajaran teman saya. Lalu kemudian saya nyaman sekali berdoa dengan cara itu. Itu doanya salah atau benar ya Pak? Oh betul saja, tidak salah. Lalu kemudian mereka bercakap-cakap dan akhirnya pendeta itu berdoa sebelum pulang. Akhirnya pendeta itu pulang. Dan akhirnya selang 1 hari, 2 hari, si anak perempuan itu datang kembali ke rumah pendeta. Pak Pendeta, iya, maaf apakah bisa ke rumah Pak? Loh kenapa gitu? Bapak sakit lagi? Oh enggak, Bapak sudah meninggal. Loh kok meninggal gitu? Padahal kemarin sudah baik-baik saja. Ya enggak tahu Pak, pagi-pagi tadi saya masuk ke kamar ternyata sudah meninggal. Lalu akhirnya pendeta itu datang ke rumah itu, masuk ke kamar, dan masih ada jenazah si bapak tua yang tadinya sakit itu, tetapi tidak dalam kondisi yang berbaring. Si bapak itu meninggal dalam posisi dia sedang duduk dan kepalanya itu bersandar di kursi itu. Pendeta itu lalu menundukkan kepala dan dia menangis. Dan dia berkata kepada anak perempuan itu, setiap kita tentunya memimpikan meninggal dengan cara yang demikian. Kenapa? Karena pendeta itu tahu bahwa si bapak itu meninggal dalam pelukan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah haru itu adalah kisah yang menunjukkan bahwasannya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita. Dan itu adalah sebuah kekuatan, sebuah semangat untuk kita melanjutkan segenap kehidupan kita. Dan marilah kita terus melanjutkan kehidupan ini dalam karya sebagai pribadi, keluarga, dan juga gereja. Dan dengan tidak lupa untuk kita terus menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan. Dengan tanda siapapun melakukan kasih kepada siapapun dengan tulus, dengan penuh kesungguhan hati. Dan biarkanlah firman Tuhan ini boleh menegur, boleh menguatkan, dan boleh menjadikan sumber sukacita untuk kita sekalian. Amin. Marilah kita mengambil saat hening. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa karir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang terkudus dan termulia nama-Mu di atas segala nama, di bumi dan di surga. Terima kasih ya Tuhan ketika Engkau senantiasa memelihara kami, termasuk ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun masih dalam jaringan, via online, entah kami sendiri atau bersama dengan keluarga. Kami meyakini Engkau memelihara kami, lewat apapun, oleh siapapun, dan bagaimanapun caranya. Karena Engkau adalah Allah Tritunggal yang senantiasa mengundang dan menghisap kami ke dalam persekutuan-Mu yang akrab, ke dalam persekutuan-Mu yang begitu intim dan mesra. Dan kami percaya Engkau pun mengundang kami untuk melakukan segala perkara yang baik. Kami sebagai gereja, sebagai pribadi ataupun keluarga, ajar kami ya Tuhan senantiasa untuk memuridkan siapapun, bukan dengan cara-cara klasik yang memaksa, yang merayu, bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi biarkanlah kami mampu memuridkan dengan cara kami menebar kasih, sehingga dimanapun cinta boleh tersemai, mekar, berbuah, dan itu boleh dirasakan oleh semua yang ada di sekitar kami. Ajar kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu, tidak lupa sebagai identitas kami, sebagai murid-Mu, sebagai para pengikut-Mu, dan biarkanlah apapun yang kami lakukan dalam pelayanan dan kesaksian kami, itu semua boleh senantiasa hanya mengutamakan dan memuliakan nama Tuhan saja. Pun pada saat ini kami ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Biarkanlah ya Bapa, kami boleh bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang melawat, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang boleh memberikan pemulihan. Juga bagi keluarga atau siapapun yang mendampingi di tengah pandemi ini. Juga bagi setiap kami ya Tuhan, ketika ada di antara kami yang terdampak, terkhusus dalam hal perekonomian, terkendala dalam pekerjaan ataupun harus menerima segala kenyataan dan kondisi. Ya Bapa, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat dan tabah.
tetapi juga di satu sisi kami tetap berjuang. Engkau menganugerahkan kekuatan dan semangat sehingga apapun yang kami usahakan, kami upayakan bersama dengan keluarga. Engkau merahmati, Engkau memberkati, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan itu boleh berhasil. Karena itu adalah bagaimana cara Engkau memberkati keluarga kami. Kami yang dalam pergumulan kami masing-masing, kami yang dalam pertanyaan kami masing-masing, kami yang sedang dalam permasalahan kami masing-masing. Ya Bapa, ajar kami senantiasa hanya bergantung kepada kekuatan-Mu saja, sehingga apapun langkah yang hendak kami ambil, keputusan apapun yang hendak kami ambil, itu semata-mata karena Engkau yang memampukan dan menguatkan kami. Inilah ya Bapa kehidupan kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Tetapi ajar kami senantiasa memperjuangkan kehidupan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Pun pada saat ini kami ingin menyerahkan segala pergumulan, segala kondisi, segala apapun yang sedang kami hadapi bersama dalam syafaat ini ya Tuhan. Dan kami hanya mengaturkannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Kolose 3 ayat 15 dan 17 yang demikian bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu untuk nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi kita yang ingin mempersembahkan persembahan kita, bisa mengumpulkan dalam amplop, atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, atau juga bisa mentransfer melalui QR. Ku bersyukur
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memelihara kami waktu demi waktu. Segala yang kami perlukan pun Engkau cukupkan. Kini kami datang dengan persembahan yang dari-Mu juga asalnya. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berdaya guna untuk pelayanan gereja, untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia. Amin. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai kita, memenuhi hati dan rumah kita dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ibadah pada hari ini telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.